Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-temanku semuanya seprofesi, guru-guru ya seluruh negeri ini. Mulai dari guru tingkat dasar, SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, terkhusus untuk teman-temanku guru SMK, sekolah menengah kejuruan, termasuk di dalamnya karena kepala sekolah juga sebagai guru, maka termasuk juga untuk teman-temanku kepala sekolah SMK di mana saja Anda berada, terkhusus lagi untuk sekolah SMK swasta. Syukur alhamdulillah kita ketemu kembali, kita bisa saling berbagi kembali. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, sudah pernah saya janjikan sebelumnya, bahwa saya akan senantiasa dan terus berbagi. Ya mohon maaf, bukan berarti kok saya ini lebih pintar, tidak. Kalau lebih tua, insya Allah iya, karena memang umur saya sekarang sudah 58 tahun, sehingga mungkin berbagai pengalaman suka dukanya jadi guru bisa berbagi, saya berbagi dengan teman-teman semuanya ya melalui channel YouTube saya, Dr. Kis Mes Kehidupan. Kenapa begitu? Saya ulangi lagi bahwa ini lebih efektif, lebih hemat, lebih efisien kalau kita nunggu ketemu tatap muka langsung. Nah, saya kan harus menunggu teman-teman sekolah yang siap, teman-teman MKKS kabupaten kota yang siap, dan lain sebagainya. Tentu itu sangat boros, sangat tidak efektif. Maka dengan perkembangan teknologi informasi ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih ini, kita manfaatkan untuk bersama-sama belajar. Sekali lagi, bersama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, kali ini saya akan membahas, ini masih bagian pertama ya, part 1, bagaimana menuju guru berprestasi untuk dua negeri. Judulnya memang saya buat agak keren ya, menjadi guru berprestasi untuk dua negeri. Saya akan review ulang semuanya, mulai dari pemahaman tentang guru dan lain sebagainya. Kalau bahasa kerennya sekarang ya revitalisasi guru. Karena revitalisasi bukan hanya pada sarpras, bukan hanya pada kurikulum, bukan hanya pada sistem penilaian dan lain sebagainya, tapi yang lebih banyak harus kita lakukan adalah revitalisasi terhadap guru, terhadap diri kita sendiri, karena saya juga guru. Karena guru itu memang yang utama kalau kita mau ngomong revitalisasi. Yang paling vital di dunia pendidikan itu adalah guru. Nah, kalau ada orang lain misalnya yang bukan guru mengatakan tentang kualitas guru, saya sendiri ya sebagai guru juga kadang tidak terima, tidak bisa menerima. Tetapi sebuah realitas bahwa memang dimanapun ya, kalau ngomong evaluasi tentang keberhasilan pendidikan nasional, baik itu meningkat atau menurun atau stagnan, mesti kaitannya pada guru. Artinya bahwa keberhasilan pendidikan itu sebagai kunci utamanya adalah guru. Makanya mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika pendidikan nasional ini kualitasnya dipertanyakan, maka gurulah yang menjadi sasaran pertama untuk menerima getahnya. Dan ini konsekuensi logis. Kenapa demikian? Karena memang harapan masyarakat tentang bagaimana nasib ke depan anak bangsa ini, ya memang banyak digantungkan pada kita guru-guru di Indonesia itu. Oleh karenanya tidak ada salahnya kita menyisihkan waktu sebentar, kita menyisihkan waktu mumpung banyak
peluang-peluang, banyak waktu-waktu yang longgar ini untuk bersama-sama kembali kita belajar tentang guru. Bagaimana seharusnya kita menjadi guru, dan tidak hanya cukup menjadi guru yang biasa-biasa saja, tapi menjadi guru yang luar biasa. Itu harapan saya memberikan materi ini, dan insya Allah materi ini nanti bisa dilihat berulang-ulang, bisa didengarkan berulang-ulang, agar kita semuanya menjadi guru-guru yang berprestasi di dua negeri. Tentu teman-teman semuanya tahu kenapa dua negeri, negeri dunia dan nanti negeri akhirat. Karena memang sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang punya agama, tentu kita tidak hanya kepingin berhasil dalam urusan dunia saja, justru yang lebih penting dari itu adalah keberhasilan kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku semuanya yang saya muliakan, yang saya hormati, sejenak kita berdoa untuk guru-guru kita semuanya, mulai dari guru di sekolah yang paling rendah sampai mungkin kita kuliah yang paling tinggi, guru ngaji dan guru apapun. Kita doakan semuanya agar mereka diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mendahului kita semuanya, diberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki di alam sana. Teman-temanku semuanya, para guru di negeri ini, nah, materi kali ini kita bahas seperti yang saya katakan, bagaimana kita menjadi guru berprestasi di dua negeri. Judulnya kan keren kan? Guru berprestasi di dua negeri. Ini bagian pertama. Insya Allah nanti ada bagian-bagian selanjutnya, ada bagian-bagian yang akan kita bahas terus. Dan kalau saat ini kembali lagi bahwa saya yang menjadi narasumbernya langsung, ya saya juga mancing-mancing. Mungkin nanti teman-teman yang lain ada yang punya potensi dan punya keinginan untuk menyampaikan sesuatu tentang ilmu pengetahuan dan pengalamannya, monggo nanti satu saat saya yang ke sana atau teman-teman ke tempat ini. Nah, ini saya ambil gambar guru dengan sepeda kuno, sepeda kebo, sepeda angin kebo. Ini dulu memang menggambarkan si Umar Bakri, menggambarkan guru. Begitu sederhananya orang-orang dulu menggambarkan guru. Tapi ingat bahwa tahun itu sepeda yang semacam ini adalah sudah paling baik. Artinya meskipun tahun segitu guru itu meskipun tidak berlebihan, tapi guru berkecukupan. Artinya keluarganya juga bisa sekolah, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, yang dimakan tiap hari juga cukup dan lain sebagainya. Nah, ada apa dengan guru ini? Banyak yang mengatakan bahwa guru-guru ini kualitasnya tidak sesuai standar. Guru-guru perlu digerakkan, guru-guru perlu di-upgrade, guru-guru perlu terus ditingkatkan kualitasnya, agar kualitas pendidikan di Indonesia ini meningkat. Ya, kembali lagi, saya kalau mendengarkan itu yang ngomong bukan guru, hati ini rasanya tidak terima. Meskipun yang paling dalam pada diri saya juga mengatakan memang benar, kualitas kita memang harus selalu di-upgrade, harus selalu ditingkatkan. Karena kalau kita lihat data dan faktanya, nah ini data dan fakta tentang guru di Indonesia. Laporan dari ASPBAE dan GCE yang diikuti oleh Firdaus mengatakan bahwa kualitas guru di Indonesia menempati peringkat terakhir di antara 14 negara di Asia Pasifik. Terakhir. Nah, ini kan data bahwa memang kualitas kita belum baik, kualitas kita perlu terus di-upgrade. Yang kedua, hampir separuh dari lebih kurang 26 juta guru yang ada di Indonesia. Jadi guru di Indonesia itu kurang lebih 2,6 juta tidak layak mengajar. 912.505 912.505
terdiri dari 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Ini guru yang ada di Indonesia. Hampir separuhnya itu tidak layak mengajar. Ini hasil kajian, hasil penelitian. Kalau mau menyanggah ya monggo, tapi nah ini hasil kajian. Kalau menyanggah ya harus melalui kajian juga. Kemudian kualitas dan kompetensinya tidak rata-rata hanya 42 kalau dilakukan uji kompetensi, nilainya 42. Bahkan ini lucunya kan, nilai ini lebih rendah dari nilainya murid-murid ketika melakukan ujian nasional. Artinya memang ada sesuatu, ada something wrong yang terjadi pada diri kita selaku guru di Indonesia. Kemudian pada uji kompetensi matematika, dari 40 soal yang dilakukan kepada guru matematika, rata-rata hanya 2 soal yang dijawab dengan benar oleh guru berdasar latar belakang matematika. Kan hebat. Guru matematika diuji kompetensi tentang matematika, itu yang rata-rata benar itu cuma 2 soal. Dan pada guru bahasa Inggris hanya 1 soal yang diisi dengan benar. Itu rata-rata loh ya, oleh guru berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris. Sama, ini yang mengatakan ini Puji Nugroho. Yang kalau memang ada yang nggak cocok, ada yang salah, monggo dilakukan pembenaran. Tapi ini data dan fakta real yang saya dapatkan dari kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kita tahu bahwa guru itu pengaruhnya sangat luar biasa terhadap keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini antara guru efektif dan guru yang tidak efektif atau kurang efektif terhadap efektivitas pembelajaran pada siswa dengan kemampuan rendah menunjukkan hasil sebagai berikut. Guru efektif kalau dia membelajarkan atau mengajar 1 tahun, itu tingkat keterserapannya itu 53%. Itu guru efektif. 3 tahun 83%. Kalau guru yang tidak efektif 1 tahun hanya mampu diserap oleh anak didik kita 14%. Berapa selisihnya itu? 39% selisihnya antara guru yang efektif dengan guru yang tidak efektif atau kurang efektif ketika membelajarkan siswa. 3 tahun guru yang kurang efektif ini hanya mampu diserap oleh anak-anak kita sebesar 29%. Kan jelas di sini pengaruh guru itu sangat luar biasa. Gurunya efektif, gurunya enak, gurunya berkualitas, ya hasil pembelajarannya juga akan efektif, berkualitas. Artinya apa, teman-teman semuanya? Bahwa kalau selama ini kita sebagai guru itu kan sering-seringnya tidak melihat diri kita, tapi kita melihat pada anak-anak kita. Sehingga kalau hasil ulangan itu ujian harian atau tengah semester atau semester, kemudian nilainya anak-anak kita itu jelek, kita itu sukanya kan yang kita salahkan anak-anak kita atau orang tuanya yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Jarang sekali kita introspeksi diri, melihat diri kita. Saya ini sebagai guru apa sudah termasuk guru yang profesional, guru yang kompeten, guru yang efektif, atau sebaliknya? Jarang sekali itu kita lakukan pada diri kita semuanya. Padahal dari sekali lagi sebuah kajian hasilnya menunjukkan semacam itu. Jika guru itu efektif, maka dalam penyampaian materi pembelajarannya itu selama 3 tahun anak-anak kita menempuh pendidikan
di SLTP dan SLTA itu tingkat keterserapannya sampai mencapai 83%. Ini anak-anak yang rata-rata. Nah, untuk anak-anak yang hebat-hebat, yang mungkin sekitar 10% anak hebat-hebat itu mungkin bisa terserap 100%. Nah, kalau guru kurang efektif selama 3 tahun terhadap anak-anak yang punya kemampuan rata-rata itu hanya terserap 29%. Mari ini kita renungkan untuk diri kita semuanya yang sampai saat ini sudah terlanjur jadi guru. Tapi jangan menyesal jadi guru, karena guru itu adalah profesi yang mulia, profesi yang luhur, profesi yang dihormati, profesi yang dijunjung tinggi. Tetapi sekali lagi ya tetap kita harus introspeksi, jangan sampai kita sudah punya titel guru tapi kita tidak pernah berbenah, tidak pernah menyesuaikan diri kita dengan tuntutan baik ilmu pengetahuan dan teknologinya atau tuntutan-tuntutan yang lain kita sebagai guru. Nah, kita lihat perbandingan nilai tes guru dan siswa untuk kemampuan multimedia. Guru-guru sekarang kemampuan menggunakan multimedia ini harus hebat, harus baik. Karena apa? Ya karena memang ini sebuah tuntutan. Pembelajaran tidak boleh monoton seperti dulu. Pembelajaran tidak boleh kita tetap gaya lama itu. Ya itu tidak menarik anak-anak, tidak disukai oleh anak-anak. Sehingga kalau kita sebagai guru tidak mau mengupdate diri, tidak mau berubah untuk bagaimana pembelajaran kita sesuai dengan yang diharapkan anak-anak, ya tentu saja nanti gurunya nerangkan towo, muridnya tidur. Kenapa? Nggak cocok dengan anak-anak sekarang. Apalagi situasi pandemi semacam ini, PJJ yang disampaikan media pembelajarannya tidak cocok, video pembelajarannya tidak menarik. Ya sudah, di rumah ya anak-anak tidak mau melihat, mending melihat di YouTube baik-baik. Contohnya ini, dari hasil tes guru dan siswa ini, untuk nilai rata-rata guru itu mencapai 18,79 nilai rata-ratanya, sedangkan siswa 62,5. Ini yang rata-ratanya. Kalau dilihat yang tertinggi, guru itu 51,11, siswa 90,48. Jauh jaraknya, baik rata-ratanya maupun yang tertinggi antara siswa dengan guru sangat jauh untuk kemampuan menggunakan multimedia. Padahal sekali lagi, padahal anak-anak kita itu bergeraknya terus cepat. Kalau kita sebagai guru tetap mempertahankan keakuan diri saya, diri kita sebagai guru, dan tidak mau berubah, semakin lama kita itu semakin tertinggal oleh anak-anak, semakin tidak menarik apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak sekarang itu nyoteng, edit, membuat film pendek dan lain sebagainya cukup dari HP. Loh, banyak guru yang tidak ngerti, jangankan bisa, ngerti saja tidak. Ini kalau tidak mau belajar, kalau tidak mau berubah. Nah, terus gimana? Gini kok yang disalahkan siswa. Real hasilnya antara kompetensi guru dengan kompetensi siswa masih tinggi kompetensi siswa. Berikutnya, pentingnya guru dalam mempengaruhi prestasi siswa. Basicnya anak-anak itu berpengaruh 49%. Selebihnya itu ya guru itu berpengaruh 30%. Artinya anak-anak itu misalnya kita biarkan belajar sendiri, itu bisa mencapai nilai 49 sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, dengan adanya sentuhan-sentuhan dari model, pola, strategi, metode yang disampaikan oleh guru kepada siswa itu bisa menambah 30%, pengaruhnya 30% terhadap pembelajaran itu. Lingkungan sekolah, sarana prasarana dan sebagainya 7%, di rumah 7%, teman-temannya 7%. Artinya di samping pribadi siswa, guru itu nomor 2
pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Tidak ada alasan lagi kalau kita sekarang mengatakan bahwa oh, anak-anak tidak berhasil itu bukan karena guru. Enggak. Jadi kalau diklaim di sana-sana bahwa rendahnya kualitas pendidikan ini karena kualitas guru-guru kita itu rendah dan pemerintah bingung bagaimana mengupgrade, meningkatkan kompetensi ini, sampai itu perusahaan aja diminta untuk menggerakkan kita, menggerakkan guru. Yaitu yang membuat saya protes, membuat saya menjadi kepikiran terus, mosok sirek, masa sih guru-guru itu harus digerakkan oleh orang-orang yang notabene bukan guru. Tapi ingat, di perusahaan pun juga ada guru, karena di perusahaan juga ada balai pengembangan ketenaga kerjaan, di sana ada balai diklat dan lain sebagainya. Artinya saya tetap yakin meskipun kemarin itu jadi digerakkan oleh perusahaan, tetap yang menggerakkan adalah guru-guru yang punya pengalaman di perusahaan. Tapi rasanya risih, rasanya kok semakin rendah kalau kita digerakkan oleh orang-orang yang bukan spesifik dari guru. Makanya tidak ada salahnya waktu-waktu kosong kita belajar, waktu-waktu kosong kita mengupgrade diri kita agar kita semakin lama semakin bisa mencapai guru yang baik. Nah, ini hasil survei ya, juga hasil survei, semuanya tadi juga hasil survei. Guru yang kenapa begitu tadi? Kenapa guru kita kualitasnya rendah tadi? Ya, ternyata memang benar. Guru yang benar-benar murni ingin menjadi guru hanya 55,8%. Makanya kalau guru-guru di Indonesia ada hasil kajian itu rata-ratanya semacam itu. Benar. Kenapa? Ya karena memang yang sisanya ini 44,2% ini tidak ingin jadi guru. Jadi guru ya terpaksa. Kerja sana tidak terima, jadi guru aja. Atau karena ada yang melihat, oh jadi guru sekarang enak, ada TPP, daripada kamu kerja di perusahaan mending kerja di sekolahnya keluarga sendiri aja jadi guru, nanti dapat TPP. Ada yang begitu. Ada yang kuliah kemana-mana tidak diterima, akhirnya kuliah ke perguruan tinggi yang ada kependidikannya. Ada juga begitu. Artinya kalau kita lihat secara secara universal, kenapa kualitas guru di negeri ini masih rendah? Karena nomor satu, yang benar-benar niat kepingin jadi guru. Kalau sudah benar-benar niat menjadi guru kan mesti mereka tetap belajar, terus belajar. Itu hanya 55,8%. Nah, saya sebagai guru, saya dulu juga orang yang tidak punya cita-cita jadi guru. Saya enggak. Wong saya itu dari STM masuk di BLK, masuk pabrik, kemudian kuliah dan sebagainya. Kepingin saya itu tidak jadi guru, kepingin saya itu punya bengkel yang besar begitu, dan sudah pernah saya wujudkan. Tapi ya Allah mentakdirkan lain. Allah mentakdirkan saya menjadi guru, maka saya pun juga harus berubah. Harus berubah untuk memenuhi kekurangan-kekurangan diri saya kalau saya menjadi guru. Nah, ini kepada teman-temanku yang lain yang sampai sekarang masih setengah hati jadi guru, sudah dibuang aja. Dibuang aja setengah hati itu, dijadikan 100% menjadi guru. Percayalah, memang guru itu tidak berlebihan, tapi guru itu insya Allah berkecukupan karena dicukupi guru itu. Nah, teman-teman semuanya, kita semua kan semakin tahu kenapa kualitas guru di negeri ini itu masih rendah. Ya salah satu diantaranya semacam ini. Beda loh dengan guru-guru yang di negeri sana. Itu memang mereka-mereka yang benar-benar ingin jadi guru. Yang di swasta ini mohon maaf, ada istilahnya guru seretan. Ya karena nganggur udah ikut aja ngajar di tempat saya, padahal belum pernah menerima ilmu kependidikan. Ada yang yaitu tahu keluarganya atau familinya belum bekerja. Loh, kamu dulu lulusan apa? Sudah enggak apa-apa ngajar aja di tempat saya.
nanti sambil berjalan, sambil belajar lagi, nanti kamu akan dapat sertifikasi dan lain sebagainya. Ini sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Dan ini kalau dibiarkan terus, ya nanti kualitas pendidikan ini akan terus seperti ini, stagnan, tapi stagnannya jelek gitu. Nah, ya kita sebagai guru, sekali lagi yang begitu mulia itu, ya harus senantiasa berubah. Tidak menyalahkan yang kemarin, tapi ke depan mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi guru yang berprestasi, sekali lagi untuk dua negeri. Di dunia prestasi, di akhirat kita juga diberi prestasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali lagi pada guru ya. Guru sosok sederhana tapi bersahaja. Tapi ini guru dulu. Guru sekarang motornya juga bagus-bagus. Iya. Ini guru tempo dulu. Nah, ini juga guru. Jam 10, jam 11 sudah di pasar, sudah di plaza. Nah, itu guru yang suka bolos, tertangkap oleh Satpol PP. Iya, ada guru yang gajinya sudah banyak, sudah senior. Nah, akhirnya tidak banyak yang berani negur. Jam 9, jam 10 sudah di plaza, belonjo. Nah, itu guru suka bolos gitu. Nah, ini juga kita pertanyakan, pakainya guru, tapi unjuk rasa. Ini unjuk rasa beberapa tahun yang lalu itu. Ya, pertanyaan pada kita, ini guru apa buruh? Kalau guru tidak pantas unjuk rasa itu. Saya masih ingat ketika saya dulu ikut eksped dari Jepang itu ya. Kenapa di Indonesia itu banyak demo buruh? Kata mereka itu, kata ekspednya itu, karena kualitas kita rendah. Orang kalau kualitasnya tinggi, tidak cocok gajinya, ya sudah, tidak usah demo, pindah saja ke tempat lain. Jadi guru, gak cocok gajinya, jangan demo, tidak pantas, pindah saja cari pekerjaan yang lain, berwira swasta atau kemana saja. Itu kalau kualitas diri kita mumpuni. Orang berkualitas itu kemana saja banyak yang nyari. Nah, kalau sampai demo-demo itu ya kembali lagi pertanyaannya, guru apa buruh? Nah, guru tidak pantas gitu ya. Nah, ini sekarang yang terus di sekolah-sekolah itu selalu jadi bahasan. Di sekolah itu tidak bahas bagaimana meningkatkan kualitas diri, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi yang menjadi bahasan itu hari-hari ya ini. Bagi mereka yang sudah sertifikasi, sudah dapat tunjangan profesi, telat 1-2 bulan aja rame dan tiap hari jadi bahasan. Tiap hari ngersulo, ngilokno pemerintah. Itu yang sudah tersertifikasi tapi mungkin telat misalnya. Ada yang belum tersertifikasi juga gitu, gopo menyiapkan ini. Kepala sekolahnya dilokno terus. Dinas pendidikannya dicaci maki terus. Kok belum katut, kok belum ikut, ini mungkin petugas dapodiknya tidak tepat dan lain sebagainya. Jadi hari-hari yang sudah dan yang belum sertifikasi ini gopoh ngurusi dirinya untuk sertifikasi agar dapat tunjangan profesi ini. Padahal, sekali lagi padahal, ketika dulu daftar jadi guru tidak ada MOU untuk dapat tunjangan profesi. Awal-awal jadi guru tuh gaji berapa aja mau. Saya tuh udah 24 tahun jadi kepala sekolah, paham. Ketika awal jadi ngelamar jadi guru, digaji berapa aja mau. Sudah Pak, pokoknya yang penting saya diterima, gaji berapa aja mau. Tapi sudah 1 tahun, 2 tahun mulai bergerak. Apalagi kalau sudah dinyatakan sebagai pegawai tetap yang ada peluang untuk dapat tunjangan profesi, sudah mulai. Tidak apa-apa, itu memang salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada guru. Tetapi sekali lagi jangan semata-mata untuk itu, karena sebagai guru tidak ada perjanjian untuk itu semuanya. Insya Allah kalau teman-teman profesional, sebagai guru profesional, nanti semuanya diatur yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Biar kita semua lebih tahu makna atau apa sih guru itu yang sebenarnya itu apa.
Mungkin kita biasanya kalau belum pernah baca, belum pernah itu, ya hanya guru itu seperti yang disampaikan di undang-undang guru dan dosen itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud guru ini dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, guru dalam bahasa Sanskerta berarti guru. Guru berarti guru. Tetapi arti secara harfiahnya adalah berat. Seorang yang mengajarkan suatu ilmu, artinya berat itu apa? Memang tugas tanggung jawabnya guru itu berat. Makanya saya sering mengatakan, kalau guru itu menuntut gaji kepada yayasan, kepada negara, kepada wali murid dan lain sebagainya, tidak mampu mereka gaji guru. Yang mampu gaji guru adalah yang menciptakan guru sendiri, Tuhan Yang Maha Esa itu yang mampu gaji guru. Karena begitu beratnya tanggung jawab sebagai guru. Dalam agama Hindu, guru itu merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya, dan juga pembagi ilmu. Jadi guru itu adalah tempat yang suci, pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan para murid. Nah, kayak gitu di agama Hindu itu memandang guru. Hebat, ya itulah guru. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Bukan hanya sekadar pengajar, tapi guru itu memandu murid-muridnya menuju jalan kebenaran. Seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha atau Bodhisattva. Jadi murid-murid di agama Buddha ini memandang gurunya adalah jelmaan dari Buddha. Artinya begitu mulianya agama ini memandang sebagai seorang guru. Kemudian dalam agama Sikh, guru mempunyai makna yang mirip dengan agama Hindu dan Buddha, namun posisinya lebih penting lagi dikarenakan salah satu inti ajaran agama Sikh adalah kepercayaan terhadap ajaran 10 guru Sikh. Jadi di Sikh, agama Sikh itu ada 10 guru. Hanya ada 10 guru dalam agama Sikh. Nah, agama Sikh memandang guru begitu mulianya, hampir-hampir kayak Hindu, hampir-hampir kayak Buddha, tapi lebih tinggi lagi ini. Saya tidak banyak bisa menjelaskan ini karena saya tidak tahu banyak tentang, tapi hanya saya mengutip saja. Orang India, Cina, Mesir, Israel menerima pengajaran dari guru yang merupakan seorang imam atau nabi. Jadi orang-orang itu menganggap, orang dari berbagai negara ini menganggap guru adalah nabi. Ya mungkin kalau di Islam ya tidak salah juga. Kan guru itu ulama, orang yang punya ilmu. Al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu kan penerus nabi. Oleh sebab itu seorang guru sangat dihormati dan terkenal di masyarakat, serta menganggap guru sebagai pembimbing untuk mendapat keselamatan, dan dihormati bahkan lebih dari orang tua mereka. Jadi di negara-negara tersebut menghormati atau memandang guru itu begitu mulianya, bahkan mereka menghormati, mereka memuliakan, mereka nganut pada gurunya itu lebih dari kepada orang tuanya. Kita teruskan lagi. Nah, kalau dalam konteks pendidikan Islam gimana? Dalam konteks pendidikan Islam itu makna-makna yang banyak mendekati itu guru disebut ustadz. Ada yang menyebut mu'alim, ahli ilmu. Ada yang mursyid. Mursyid itu adalah guru torekot ya, mursyid yang tahu persis bagaimana rohaninya murid-muridnya. Ada murabbir ruh. Murabbir ruh ini kalau bahasa umumnya guru spiritual. Tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi sampai psikologisnya, sampai rohaninya anak didiknya itu diperhatikan. Islam seperti itu. Ada mudarris, ada mu'addib dan ulama. Yang ulama ini
warasatul anbiya, penerus para nabi. Artinya dari seluruh agama yang ada di permukaan bumi ini begitu memuliakan guru, begitu menjunjung tinggi guru, begitu punya harapan besar kepada guru. Bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini saja. Jauh lebih daripada itu, semuanya yakin bahwa dengan guru, adanya guru ini, dengan anak-anaknya dibelajarkan pada guru ini, tidak hanya sekedar mendapat kebaikan dunia, tapi membimbing untuk mendapatkan kebaikan kelak ketika kita sudah meninggal. Artinya teman-teman semuanya, begitu beratnya kalau kita tidak pernah baca-baca semacam ini. Kan kadang remeh guru ya tangi turu, habis sholat kemudian mandi berangkat, habis sholat mandi berangkat pulang, ngoreksi pekerjaannya anak-anak ya gitu. Nah itu bukan guru, itu mungkin pengajar atau guru kursus, guru les. Tapi kalau guru yang benar itu ya seperti yang dikatakan dalam beberapa pendapat dari agama-agama ini tadi. Nah oleh karenanya, kalau kita melihat begitu pentingnya, begitu mulianya, begitu beratnya tanggung jawab guru ini, tidak ada kata lain kecuali kita terus berupaya belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing, agar kita sebagai guru ini sesuai dengan cita-cita dan harapan banyak orang. Ya 100% seperti itu rasanya memang berat, tapi saya punya keyakinan selama ada kemauan untuk kita berubah yang lebih baik, insya Allah Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan prasangka kita. Teman-teman semuanya, kalau guru dilihat dari sudut pandang atau perspektif Undang-Undang 14 tahun 2005, itu adalah pendidik formal dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik dan baik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Lebih jauh dari itu, kalau teman-teman semuanya membaca, apa sih kompetensi yang dibutuhkan bisa mendapatkan tunjangan profesi itu? Ya ada kompetensi nomor 1 dan kompetensi kepribadian. Nah di kompetensi kepribadian ini sebetulnya yang paling berat, karena di situ masuk unsur psikologis. Bagaimana memperhatikan anak didik, bagaimana menjadi murabbir anak didik, menjadi guru spiritualnya anak-anak, menjadi pembimbing psikologisnya anak-anak. Tidak hanya sekedar membelajarkan, tapi lebih dari itu mendidik. Ya kita ingatlah dulu ketika kita masih kecil, bagaimana guru-guru kita ketika kita datang agak sedikit muka musam, kecut, agak kelihatan sedih, guru-guru kita mesti mendatangi kita, menanya ada masalah apa dan lain sebagainya. Itu semakin langkah kita dapatkan sekarang. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama melihat tentang guru. Ini dilihat dari sudut pandangnya para tokoh, baik tokoh itu tokoh pendidikan di negeri ini maupun tokoh-tokoh dunia, maupun tokoh-tokoh zaman dulu, bagaimana memandang seorang guru. Yang pertama kita lihat ini adalah pendapatnya Profesor Fuad Hasan, Menteri Pendidikan Indonesia. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya. Ini harus dikasih garis tebal. Kualitas pendidikan ditentukan dari kualitas gurunya. Artinya kalau gurunya berkualitas, maka pendidikan kita juga akan berkualitas. Nah, kalau mau tidak cocok, tidak mesti gitu Pak, monggo. Tapi ini Profesor Fuad Hasan ini menyampaikan begitu, dan saya sendiri meyakini juga. Kualitas itu jangan diterjemahkan hanya kualitas. Kalau saya guru matematika, saya pinter matematika, mengerjakan soal matematika dapat 100, bukan hanya itu saja. Termasuk strategi pembelajarannya bagaimana, strategi pendekatannya pada siswa bagaimana,
dan lain sebagainya. Kualitas secara utuh gitu. Bukan oleh besarnya dana dan juga bukan oleh hebatnya fasilitas. Ini saya sering menyampaikan ke teman-teman itu. Teman-teman guru biasanya kalau diminta atau dituntut kualitasnya mesti menyampaikan, "Lho Pak, wong di sini ndak ada begini, kurang begini, gajinya begini dan lain sebagainya." Saya jarang mendengar dari teman-teman guru yang menyampaikan kepada saya misalnya, "Pak, mohon maaf, ini hasil evaluasi anak-anak dapat rata-rata cuma 53. Ini karena kualitas saya memang Pak yang belum mumpuni, khususnya untuk bagaimana strategi atau metode pembelajarannya, sehingga mungkin sekolah bisa memberikan fasilitas Pak untuk pelatihan strategi atau pelatihan metode dan lain sebagainya." Belum pernah. Kalau saya tanya, "Loh kenapa ini nilai rata-rata sekian?" "Iya Pak, anak-anak itu memang nggak mau belajar, males kalau di sekolah, tidur di sekolah." Kalau anak-anak tidur di sekolah mestinya kan gurunya tanya, "Loh kenapa anak-anak itu ikut belajar dengan saya kok tidur? Wong mereka lihat lawak yang ndak ganteng, ndak cakep aja ndak tidur." Mestinya begitu. Dan ini ada pengalaman yang menarik, pengalaman yang bener-bener menarik bagi saya. Saya dulu mikir lama sekali. Saya mikir tuh gini, kenapa ya anak-anak yang sekolah di sekolah negeri itu kok kualitasnya bagus-bagus? Ya memang sepintas banyak yang mengatakan lah memang inputnya mereka bagus, enggak juga. Inputnya juga campuran. Ya memang yang lebih bagus mungkin kalau di swasta itu sekian persen mereka agak lebih tinggi, ya. Tapi pada prinsipnya hampir sama. Nah, penasaran itu akhirnya saya ingin tahu saya lebih dalam, meskipun tidak formal penelitian saya lakukan kajian-kajian. Di negeri, mohon maaf bukan untuk merendahkan. Teman-teman negeri itu kan untuk pelatihan-pelatihan guru itu intensitasnya kan tinggi. Mereka sering pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Artinya murid-muridnya juga sering ditinggal. Swasta kan jarang. Guru itu disuruh berangkat pelatihan aja enggak suka. Takut jamnya berkurang, takut gajinya berkurang. Kalau teman-teman negeri untuk meningkatkan kualitas diri itu memang sangat bagus dan terprogram dengan baik. Nah, akhirnya saya tanya kepada guru-guru negeri baik di SMA maupun di SMK di Sidoarjo ini. Ya kurang lebih ada 15 guru lah yang saya tanya. "Bu, Pak," pertanyaannya saya hampir sama. "Loh, sampean-sampean ini kan sering meninggalkan kelas karena sampean-sampean harus mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas, mulai kualitas pembelajarannya, metodenya, penilaiannya dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kok hasilnya bagus-bagus, Pak." Apa yang mereka katakan? Hampir rata-rata guru-guru yang saya tanya di negeri ini mengatakan, "Pak, saya memang sering melakukan pelatihan-pelatihan itu karena memang tugas saya untuk mengembangkan diri saya sebagai guru agar semakin lama semakin baik. Anak-anak itu baik-baik, Pak. Meskipun ditinggal mereka tetap belajar, mereka tetap diskusi dengan teman-temannya, menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan orang tuanya anak-anak itu juga perhatian betul, apalagi yang SMA. Malah mengatakan orang tuanya itu sangat peduli dengan anak-anak yang sekolah ini. Mereka sepulang sekolah dipanggilkan guru privat, anak-anak itu ikut les ke sana dan lain sebagainya. Singkat cerita, guru-guru negeri yang saya tanya itu semuanya di mindsetnya itu terhadap anak-anak dan terhadap wali murid sangat bagus. Mindsetnya itu positif thinking kepada anak-anak, kepada wali murid. Nah, sementara ketika saya tanya kepada teman-teman guru yang ada di swasta, SMA maupun SMK, ketika saya tanya, "Bu, Pak, murid-murid sampean iku lho sampean tunggoi terus, murid-muridnya ditunggui terus, diajar terus, tidak pernah bolos dan lain sebagainya. Kok nilainya jelek-jelek?"
Apa jawabannya teman-teman guru-guru swasta baik SMA maupun SMK? Juga hampir sama, 15 orang nih. Pak, anak-anak itu bodoh-bodoh, anak-anak itu malas-malas, anak-anak itu ndak mau belajar, anak-anak itu sukanya di sekolah tidur. Wah, apalagi Pak kalau tidak ada gurunya, mereka sudah ndak karu-karuan. Belum lagi orang tuanya ndak ada yang perhatian dengan anak-anaknya. Buku juga tidak dibelikan. Dan lain sebagainya. Banyak alasannya teman-teman guru swasta itu. Ketika saya tanya kenapa murid-muridnya tidak berkualitas, artinya mindsetnya di sini jelek kepada siswa. Dua hal yang sangat beda antara guru negeri dengan guru swasta. Ketika guru negeri itu mindsetnya bagus, dia yakin bahwa anak-anaknya itu rajin, anaknya semangat belajarnya tinggi, anak-anaknya itu meskipun tidak dijaga, tidak ditunggu tetap belajar, orang tuanya mendukung. Tapi kalau di guru-guru swasta itu berbalik, mengatakan murid-muridnya itu kalau bahasa Surabayanya nggak plei, nggak serius, nggak bertanggung jawab, nggak sungguh-sungguh, nggak mau belajar, sukanya ngelobos, orang tuanya juga nggak perhatian, nggak dibelikan buku, dan lain sebagainya. Dua hal yang sangat beda ini. Sehingga kalau saya simpulkan untuk sementara, bahwa kenapa murid-murid negeri itu hasilnya bagus-bagus, ya karena memang doanya gurunya bagus-bagus, lewat prasangka baiknya, positive thinking gurunya itu pengaruh betul terhadap anak-anak. Sementara kenapa banyak sekolah-sekolah swasta itu yang muridnya akhirnya kualitasnya rendah? Lah karena gurunya itu sudah negative thinking dulu kepada muridnya, kepada orang tuanya. Saya itu kalau memberikan pengarahan dengan guru-guru saya di SMK YPM 8 itu saya mengatakan, sampai niku gak patek pinter, pikirannya elek. Sampai ini wis gak patek pinter, sudone nang ngene muridé, sudone nang orang tuanya. Ini yang harus kita sadari, bahwa mohon maaf kalau doa itu terkabul, dikabulkan Allah, itu syaratnya banyak. Kita tiap hari mungkin mendoakan murid-murid kita atau wali murid dari murid-murid kita, tapi syaratnya doa itu banyak untuk bisa diterima. Tapi prasangka, zon itu tanpa syarat. Nah, kalau kita sudah menyangka anak-anak kita itu semacam itu, sehebat apapun kita punya ilmu pengetahuan, punya metode, punya strategi, punya pendekatan, tapi kalau sudah di mindset kita anak-anak kita semacam itu, ya kita tidak akan bisa mengajar secara maksimal, blank nanti. Coba kalau tidak percaya, teman-teman guru yang hebat-hebat, ketika mau berangkat, tanamkan di otak ini, di mindset kita, bahwa anak-anak yang akan saya ajar nanti anak-anak yang nggak tepat dan lain sebagainya. Nanti apa yang terjadi akan semacam itu. Nah, teman-teman guru swasta, ya mari kita belajar mencontoh guru-guru negeri. Guru-guru negeri setelah ilmu pengetahuannya, ilmu metode pedagogiknya lebih matang dari kita, karena mereka terstruktur untuk pelatihan-pelatihan. Dan ditambah positive thinking mereka kepada siswa. Nah, kita tidak seberapa pinter, negatif sekali juga dengan siswa. Gimana jadinya? Kita kembali lagi pada apa yang dikatakan oleh Prof. Fuad Hasan, bahwa kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya dalam konteks makro, tidak hanya penguasaan terhadap materi pembelajaran itu saja, tapi juga dengan hal-hal yang lain, termasuk kondisi psikologis kita atau rohani kita. Teman-teman semuanya, kalau ini dari Zamroni ini mengatakan bahwa guru adalah agen pembelajar. Namanya agen itu ya sudah pusatnya. Ya, agen itu pusatnya sudah. Ya, ini guru itu harus kompeten dalam bidangnya. Kalau dia guru bahasa Inggris ya kompeten bahasa Inggrisnya, kalau guru matematika kompeten matematikanya. Tapi juga dituntut untuk berkepribadian. Dia tadi peduli, pikirannya positif dan lain sebagainya tadi. Berjiwa sosial, peka dengan apa yang dialami oleh anak didik kita. Jangan kita itu menuntut anak-anak kita untuk peka dengan kita.
Ya kita harus bisa menyelami anak-anak kita. Apa sih masalahnya, apa masalahnya, apa masalahnya. Jangan pokoknya harus nganut saya, jangan. Nah, guru itu adalah pemberdaya. Sekali lagi, guru adalah pemberdaya. Makanya saya sejak dulu senang menggunakan istilah pemberdaya. Kalau Pak Dirjen sekarang sukanya dengan istilah penggerak, saya tetap suka saya dengan istilah pemberdaya. Kalau penggerak hanya menggerakkan, kalau pemberdaya itu lebih dari itu. Jadi guru itu adalah pemberdaya. Pemberdaya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, dan untuk anak didik yang ada di sekolah. Gurunya juga harus visioner, mempunyai visi ke depan. Guru itu kalau di kelas kok ngantuk, berarti ya guru tidak punya visi. Visinya bukan hanya untuk sekedar dirinya sendiri, visi untuk bagaimana anak didiknya ini bisa ke depan akan lebih baik lagi. Terus dan belajar terus, evaluasi, melakukan perubahan, melakukan perbaikan dan seterusnya. Guru adalah motivator. Dia harus mampu memotivasi anak-anaknya. Mana kalau ada guru kemudian anaknya yang di dalam kelas itu tidur, tidak memperhatikan, jelas dia tidak bisa memotivasi anak-anaknya. Bukan hanya sebagai motivator untuk orang lain, tapi memotivasi dirinya sendiri dulu. Saya ingat murabiruh kalau menyampaikan kepada saya itu, sebelum mengajar maka ajar diri sendiri dulu. Sebelum mendidik, didik diri sendiri dulu. Sebelum memotivasi anak didik kita, ya kita harus mampu memotivasi diri kita dulu. Kalau guru yang memang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator, kemudian dia tidak bisa memotivasi, tidak mengetahui cara bagaimana memotivasi yang benar, itu nanti akhirnya menjadi demotivation. Maka akan menghilangkan motivasinya anak-anak. Contoh, saya pernah ditanya oleh guru-guru TK, waktu pelatihan guru-guru TK. Saya tanya masing-masing. Nah, guru TK kan sukanya tanya, kamu nanti jadi apa? Kamu jadi apa? Akhirnya banyak jadi dokter, jadi presiden, dan nah ketika begitu guru-guru saya tanya, Bu, kalau mereka sudah mengatakan kepingin jadi dokter, kepingin jadi presiden, kepingin jadi tentara dan sebagainya, apa yang samain katakan? Kata guru-guru mengatakan, ya saya katakan Pak, kalau mereka kepingin jadi dokter harus pinter. Nah, saya katakan waktu itu, kalau sampean itu ketika menyampaikan kepada anak-anak yang kepingin jadi dokter harus pinter, itu namanya sudah demotivation, sudah membunuh motivasinya anak-anak. Tidak boleh. Tapi yang benar bagaimana? Kalau anak-anak kepingin jadi presiden, anak-anak kepingin jadi dokter, kepingin jadi bupati, kepingin jadi gubernur, maka yang harus dilakukan anak-anak harus rajin belajar, rajin beribadah, rajin yang lain. Jangan katakan harus pintar. Nah, ini guru harus memahami. Kalau tidak memahami, ya tadi saya katakan, ketika kita tidak punya ilmunya untuk memotivasi anak, maka yang terjadi demotivation. Kalau kamu tidak pintar, kalau kamu tidak nurut sama saya, kalau kamu tidak gini, nanti kamu akan sulit mencari pekerjaan. Susah kalau itu dah. Ya, sesulit apapun kita menggerakkan anak-anak, guru harus tetap menjadi motivator yang handal untuk anak-anak kita. Dan jangan sampai terjadi kesalahan memotivasi, akhirnya menjadi demotivation. Sekarang itu anak-anak kondisinya sulit, percuma Anda belajar rajin-rajin, nanti toh ketika Anda cari pekerjaan, nanti persaingan Anda itu nyogok, pakai suap, pakai hubungan keluarga. Kalau guru mengatakan itu kepada anak-anak didik kita, maka itu akan membunuh motivasi anak-anak. Tidak boleh. Maka guru juga harus pintar bagaimana memotivasi anak didik kita yang benar. Nah, guru juga harus punya komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Sehingga meskipun itu bukan tanggung jawabnya, katakanlah saya sebagai guru teknik permesinan, saya juga kalau saya punya komitmen yang tinggi terhadap pendidikan, ada teman bidang lain yang punya kesulitan, ya saya juga membantu. Komitmen yang tinggi terhadap pendidikan, mempunyai etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, bukan kepingin pulang aja, bukan
kerja seadanya, bukan ala kadarnya, bukan pokoknya pokoknya bukan. Ini kata Pak Zamroni. Dan memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Guru itu harus mempunyai motivasi atau keinginan atau semangat untuk berprestasi yang tinggi. Ini menyedihkan. Saya itu sering kalau kemana-mana mengatakan, saya tanya, ini ada berapa guru? Satu contoh, saya di Blitar mengatakan, ini ada berapa guru? Ada 60 guru, Pak, di sekolah ini. Siapa yang pernah jadi juara? Tidak ada yang ngacung. Siapa yang pernah mengikuti lomba? Tidak ada yang ngacung. Sekarang saya tanya pada pimpinannya di sini, siapa yang pernah mengikuti lomba? Pimpinannya, wakil-wakilnya, bahkan mungkin kepala sekolah juga tidak pernah. Siapa yang pernah ikut lomba nulis tentang pendidikan? Siapa yang ikut lomba gini? Tidak pernah. Lawang gurunya saja kayak begitu. Kok tiap hari mengatakan anak-anak itu harus jadi juara, anak-anak itu harus prestasi. Nonsen, membual itu. Jadi guru itu harus keinginan berprestasinya tinggi. Meskipun keinginan berprestasi itu tidak tentu itu menjadi juara, tapi minimal pernah ikut lomba-lomba. Ada lomba gini, semangat untuk ikut. Perkara juara tidak juara itu bukan urusan. Tapi kalau orang itu keinginan berprestasinya rendah, begitu dapat kabar, halah tidak mungkin saya bisa. Saya itu kemana-mana cari begitu itu. Pengalaman sendiri di Sidoarjo, dulu beberapa waktu yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, tiap tahun Istiqomah ada lomba menulis karya ilmiah khususnya di bidang pendidikan untuk pengambilan kebijakan di Pemda Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo. Dari kalau SMA, SMP, SMK itu mungkin ada sekitar 8.000 guru. Tiap lomba, tiap tahun hadiahnya luar biasa. Laptop ini dapat hadiah. Hadiahnya luar biasa tiap tahun. Nah, dari sekian ribu guru itu, proposal yang masuk paling kisarannya 30 sampai 40. 30-40. Nanti gonggongannya pada akhir 10 besar ya dari sekolahan kita ini paling 3-4 proposal. Nanti gerombol juara 1, 2, 3-nya dari sini. Artinya apa? Ini yang saya katakan, guru itu harus punya motivasi atau keinginan berprestasi yang tinggi. Keinginan dulu, perkara belum prestasi urusan belakang. Ingin prestasinya itu dulu. Saya guru matematika minimal harus prestasi di bidang matematika. Tingkat apa? Meskipun tingkat sekolahan tidak apa-apa, tapi kan ada prestasinya. Nah, guru yang dikatakan oleh Pak Zamroni ini adalah sosok manusia yang mempunyai human capital tinggi. Itulah guru. Itu guru yang disebut di atas tadi, itulah guru. Agen pembelajar, dia kompeten, berkepribadian baik, berjiwa sosial, pemberdaya, visioner, motivator, komitmen terhadap pendidikannya tinggi, mempunyai etos kerja terpuji, dan mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi. Itu guru. Nah, kita kan semuanya bisa belajar sekarang. Saya sudah masuk mana ini sebagai guru ini, sehingga nanti kalau kita adil, kita fair, kita jujur apa adanya, mau minta gajian naik, ya bisa-bisa malu, wong saya itu belum masuk kategori apa-apa sama sekali di sini. Nah, kalau itu tadi kata Pak Zamroni, sekarang apa kata teman saya, sahabat saya, senior saya? Maksud saya teman itu sama-sama penyanyi. Bang Iwan Fals ini apa mengatakan? Kata Bang Iwan Fals, guru adalah mata air, murid adalah sungai-sungai kehidupan yang mengalir ke muara, lalu ke lautan lepas, lalu terbang ke awan menjadi butiran air hujan yang bisa menyuburkan kehidupan atau menimbulkan malapetaka, banjir yang menghancurkan bahkan mematikan, yang berubah menjadi air mata. Direnungi teman-teman guru semuanya, apa yang dikatakan Bang Iwan Fals ini. Selanjutnya, nah ini Kaisar Jepang setelah atau pasca Perang Dunia II, dan ini semua guru mesti pernah mendengar ini, dan ini menjadi kebanggaan guru.
tapi hanya menjadi kebanggaan, hanya masuk telinga, tidak pernah terekspresikan yang lebih baik lagi. Kaisar Jepang pasca Perang Dunia Kedua itu yang negaranya luluh lantak, hancur lebur karena dibom atom oleh tentara sekutu. Sang kaisar hanya bertanya, berapakah guru yang tersisa? Sang kaisar hanya bertanya kepada gerombolan orang-orang yang ada di sana, berapakah guru di Jepang ini yang tersisa? Kaisar tidak bertanya berapa kekayaan atau aset negara yang tersisa, enggak. Yang ditanya berapakah guru yang tersisa. Karena guru adalah orang yang punya human capital tinggi. Dengan guru, sang kaisar yakin bahwa Jepang bisa dirubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ini terbukti di Jepang. Jepang itu membesarkan negaranya dengan guru-guru yang tersisa pasca Perang Dunia Kedua. Nah, begitu hebatnya guru itu. Guru. Makanya saya tertarik, meskipun ini panjang bahasan saya ini, saya tertarik untuk menyampaikan secara full. Teman-teman nanti kalau sempat dengarnya 10 menit, 15 menit, 20 menit, monggo. Tapi setiap saat teman-teman bisa mendengarkan lagi ini. Itu kalau yang dikatakan oleh Kaisar Jepang. Kenapa begitu? Karena guru adalah kunci sukses. Perlu direnungkan. Guru adalah pemberdaya, manusia setengah dewa. Dia adalah suri tauladan yang menjadi panutan, tidak hanya bagi siswa, akan tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebagai muara ilmu, tempat curahan hati, motivator, inisiator, inspirator, selalu berpikir dan berprasangka positif, punya empati yang tinggi, selalu optimis, dan menjadi perantara petunjuk jalan kebenaran untuk menggapai kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan yang hakiki dunia hingga akhirat kelak. Guru adalah sosok yang tidak lagi pantas berpikir untuk dirinya sendiri, apalagi hanya berpikir untuk sesuap nasi. Tidak patut berpikir akan rasa aman dirinya sendiri, apalagi butuh untuk dikasihani, atau berharap adanya penghargaan dari siapapun. Bahkan aktualisasi diri sekalipun hanya boleh dilakukan untuk Sang Pencipta sebagai bukti pengabdian guru pada bangsa, negara, dan agama yang dianutnya. Karena begitu mahal penghargaan yang harus diterima oleh guru, siapapun tidak mungkin bisa memberikan penghargaan itu kepada guru, kecuali hanya Tuhan yang menciptakan guru itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya yang sama-sama berkeinginan menjadi guru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa membahas nanti di part kedua dan seterusnya, dan apa yang kita pelajari hari ini dibarengi oleh hidayah, petunjuk, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi guru yang profesional, guru yang sungguh-sungguh, guru yang punya kepedulian tinggi tentang pendidikan di Republik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.